Permisi di sini minta waktunya sebentar. Kami dari kelas 12 SD ingin mewawancarai mengenai kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang kurikulum Merdeka dan apa pandangan Anda mengenai kurikulum ini? Terima kasih saya. Menurut saya kurikulum Merdeka itu merupakan sebuah kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum yang memberikan keleluasan atau kewenangan terhadap siswa itu sendiri untuk memiliki kebebasan dalam memilih mata pelajaran. Nah, menurut pandangan saya, kurikulum Merdeka ini juga sangat memberikan dampak yang signifikan, terutama pada bidang-bidang pembelajaran, karena di kelas 10 kita masih diberikan mata pelajaran yang menurut, akan tetapi di kelas 11 dan 12 itu kita sudah mulai difokuskan pada bidang-bidang mata pelajaran yang akan kita ampu ke perguruan tinggi. Pertanyaan yang kedua itu, bagaimana sistem pembelajaran pada kurikulum Merdeka? Menurut saya, sistem kurikulum pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini itu dia lebih memfokuskan pada apa yang siswa capai. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pada kelas 11 itu kami sudah mulai memilih mata pelajaran yang akan kami fokuskan untuk lanjut ke perguruan tinggi. Jadi itu cukup memberikan dampak positif karena kita bisa memfokuskan kita untuk apa yang akan kita tujukan nanti. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai keberadaan P5 dalam kurikulum Merdeka? Keberadaan P5, menurut saya ada banyak dampak positif dan negatifnya sih. Pertama, untuk yang dampak positif, karena P5 itu kami sebagai siswa itu P5 dapat memprovokasi nilai-nilai atau sikap-sikap kreativitas kita, sehingga kita bisa menyalurkan kreativitas kita dalam membuat sesuatu atau membangun sesuatu, membangun sikap ataupun membangun kekeluargaan, itu bisa juga dari P5. Jadi menurut saya dampak positifnya dari P5 itu lumayan banyak, akan tetapi dampak negatifnya itu juga kami jadi sedikit kesulitan untuk mengatur waktu. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut Anda, apakah kurikulum Merdeka akan berdampak positif terhadap pendidikan Indonesia ke depannya? Untuk ke depannya, saat ini yang saya rasakan masih berdampak positif, karena sejauh ini dampak-dampak negatif seperti yang tadi saya katakan, seperti kesulitan untuk mengatur waktu, itu masih bisa dihandle dengan cara yang sederhana. Sehingga kayak dampak-dampak yang positif lainnya itu dia masih lebih banyak memberikan dampak kepada siswa. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan yang kelima, apakah Anda setuju jika kurikulum Merdeka diganti dengan kurikulum baru? Berikan alasan. Menurut saya, ini jika dipandang dari sisi negatif dan sisi positif, itu tentu ada bertabrakan sih, Kak. Kalau diganti, menurut saya itu lebih baik, bukan lebih baik, tapi jika bisa diganti, itu diganti lagi ke kurikulum KTSP atau kurikulum K13 yang sebelumnya. Itu lebih, menurut saya lebih baik, karena tidak ada mapel-mapel lain atau mapel seperti P5 yang mengganggu atau ngedistract kita. Tapi kalau kita tidak mengganti kurikulum P5 ini, bisa dibilang tetap berlanjut dengan kurikulum Merdeka, itu bisa saja, karena dampak positifnya itu ada P5 yang sehingga kita tuh bisa membangun nilai kreativitas.